Apa kabar teman-teman Rakyat Merdeka Books? Ketemu lagi dengan saya Darmawan Hasibuan. Saya kembali menyapa teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Di RM Book Talk edisi ke-8 Jumat pada tanggal 25 September 2020 ini kita kembali lagi mengupas tema-tema yang menarik ya kawan-kawan. Kali ini kita akan membahas soal pilkada. Kita akan menghadirkan narasumber kita pada hari ini, sosok pengamat politik, seorang direktur eksekutif Indonesia Political Review. Nanti akan bergabung bersama kita kira-kira 5 menit lagi. Nah, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa RM Book Talk ini juga akan di-upload di YouTube kami, RM Book TV, kemudian juga ada di website kami di rmbook.id. Nanti teman-teman bisa berkunjung ke sana. Kami juga menyediakan jasa penerbitan buku bagi teman-teman yang memiliki naskah buku yang menarik. Silakan yang nantinya juga akan memberikan informasi-informasi kepada Anda semua terkait dengan berita-berita, kemudian opini, kemudian seputar biografi. Nanti ada semua di rmbook.id. Begitu teman-teman. Nah, kemudian kami juga karena itu siapkan pertanyaan Anda, karena kami memberikan hadiah berupa paket buku terbaru Rakyat Merdeka Books dengan nilai 250.000. Jadi apabila Anda memiliki pertanyaan terbaik. Jadi begitu. Nah, kali ini kita akan ngomongin soal pilkada, teman-teman. Nanti teman-teman yang ada masukan, kemudian ada semacam respon apa terhadap fenomena pilkada kita yang saat ini sangat-sangat dilematis begitu. Apakah ingin dilanjut atau ditunda dengan dan kita juga akan mendengarkan ya pemaparan beliau, apa perspektif beliau terhadap isu pilkada yang lagi hangat pada masa-masa ini. Karena itu teman-teman, siapkan kopi Anda, siapkan cemilan Anda untuk mendengarkan selama 1 jam ke depan RM Book Talk edisi ke-8. Sebelumnya saya menyapa teman-teman dari mana saja. Kalau misalnya teman-teman berada dari luar, silakan diketik di kolom komentar dari mana saja, dimanapun Anda berada. Bagaimana keadaan di daerah teman-teman, apakah silakan boleh kita berbincang-bincang santai. Jadi kita konsepnya ini ngobrol-ngobrol santai saja sambil menunggu narasumber kita ya. Ya. Baik. Teman-teman, ini sudah mulai memasuki pukul 9 ya. Nanti kita langsung akan to the point dengan narasumber kita. Kita akan mendengarkan pemikiran beliau, perspektif beliau. 270 wilayah di Indonesia. Kira-kira baiknya ditunda atau dilanjutkan? Silahkan diketik di kolom komentar. Nanti kita akan polling mana yang lebih setuju untuk ditunda
mana yang setuju untuk dilanjutkan. Jadi nanti silahkan diketik kolom komentar. Nah, ini sepertinya pemateri kita akan bergabung ini sebentar lagi. Nyapa. Ya, ini kelihatannya dari layar live kami ini beliau sudah bergabung, tinggal kita tunggu ya. Menarik. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Arif. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah. Siap. Kanda gimana? Sehat selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Saya belum Gimana? Saya belum bisa melihat wajah Kanda ini. Oh, belum bisa. Sebentar. Oke, saya biar asik ini. Soalnya udah lama kita ini nggak ketemu, ini udah sekian purnama ini, Kanda. Sebentar, ini videonya agak ini. Sebentar. Siap. Sebentar. Ada yang perlu di ini. Silakan dilanjut dulu ininya. Siap. Videonya belum muncul. Narasumber yang sudah tidak asing lagi ya, di layar kaca ya kan, di pemberitaan segala macam. Nama beliau, siap. Ternyata ya, kita sama Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Apa kabar, Kanda? Alhamdulillah baik, Adinda Arif yang saya hormati dan saya banggakan, ya kan. Terima kasih kepada seluruh teman-teman milenial dan seluruh pemirsa di seluruh Indonesia yang hadir pada pagi yang penuh. Ini aja eranya aja, Kanda. Kita meramaikan, menyemarakkan saja. Iya. Sebentar ini saya. Mau berada di gerbong paling belakang gitu, jadi harus mengikuti zaman, begitu kan, Kanda? Betul. Siap. Ini saya cukup. Sebentar, agak ini. Itu siap. Segini cukup? Kepala saya saja? Apa begini? Sudah. Begini cukup? Sudah cukup. Oke. Kalau agak miring ini, Dinda. Penting posisi itu penting. Betul. Positioning itu penting itu. Betul sekali. Saya banyak dari Kanda Ujang ini tentang soal itu tuh, soal positioning sama timing itu. Dua hal ini saya. Karena agak ini nih, posisi HP saya nggak bisa miring. Saya bisa landscape dia. Oh, segini ya, iya makanya nih saya harus sebentar ya, nggak apa-apa sambil jalan. Oke teman-teman, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa acara kita ini juga akan nantinya diupload ya di YouTube kami RMBook TV, kemudian juga akan teman-teman bisa media sosial kami, dan juga saya sampaikan bahwa kami juga memberikan hadiah bagi teman-teman yang kami berikan paket buku terbaru dari kami RMBook senilai 250.000. Jadi teman-teman silahkan persiapkan pertanyaan terbaik Anda, nanti akan kami baca dan kemudian akan kita diskusikan dengan narasumber kita. Kemudian saya juga ingin, apakah teman-teman memilih pilkada itu dilanjutkan atau tunda? Tinggal ketik aja
tunda atau ketik aja lanjut gitu, kira-kira begitu. Nanti akan kita cek berapa banyak. Nah, jadi begitu. Baik, kita kembali ke narasumber. Kanda, Siap. udah aman posisi ya? Aman. Aman, Adinda Arif, siap. Ini Kanda ya. Jadi dari apa namanya? Dari 270 wilayah kalau saya tidak salah penyelenggaraannya itu dikhawatirkan akan menciptakan klaster baru. Padahal isu kesehatan dan resiko penularan menjadi prioritas. Jadi harus dilakukan oleh pemerintah. Kita di sini konsepnya bincang-bincang santai saja kan. Monggo kan. Siap. Yang pertama, saya sih dari dulu konsisten ya. Sebelum DPR membahas, lalu pemerintah membahas, dan KPU, Bawaslu beserta DKPP itu membahas ya bersama-sama untuk dulu memundurkan pilkada sampai Desember. Dan hari ini nah, saya konsisten bahwa berdasarkan realita dan fakta yang ada di masyarakat gitu ya, apa yang dikatakan oleh ormas seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, lalu kami ya kan, lalu intelektual, Azumazi Azra gitu kan, dan seluruh komponen masyarakat yang lain termasuk para pengamat meminta gitu loh bahwa pilkada itu ditunda. Kenapa? Loh, ini ahli tentang katakanlah virus ya, mengatakan kalau di bulan Desember itu Adin, ya, itu puncak-puncaknya di bulan Desember itu ada 3 ormas besar yang akan melakukan muktamar. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Mereka memilih untuk muktamarnya ditunda sampai tahun 2022. 2022. Bayangkan. Iya, kita tahu bahwa Muhammadiyah itu ormas yang sangat rasional. Hitung-hitungannya juga sangat clear, sangat jelas gitu, berdasarkan kalkulasi hisab gitu, matematik lah kira-kira, ilmu astronomi lah. Yeah. Jadi Muhammadiyah saja sudah clear dia menginginkan muktamar yang offline gitu, maka diundur sampai tahun 2022, memastikan bahwa corona itu tidak ada, hilang, atau juga mundur. Saya nggak tahu kalau NU mundurnya sampai tahun berapa gitu. Yang jelas NU juga diundur. ISMI sekarang lagi berdebat apakah dilaksanakan online Desember ataukah diundur. Tapi mereka semua termasuk ISMI udah memanggil ahli epidemiologi. Dipanggil semuanya ahli-ahli itu mengatakan bagaimana ini kalau kami di Desember mengadakan muktamar. Ini ketepatan Desember itu kita pilkada gitu loh. Nah, kalau ormas itu memilih mundur karena ahlinya berkata gitu, mereka tidak bagus katanya kalau dia pemerintah gitu ya sudah tahu ahli epidemiologi yang berkata, ya kan, sudah tahu orang yang ahli di situ yang memiliki otoritas keilmuan yang mumpuni yang berkata gitu kan, lalu tidak diundur. Ini kan lucu. Ya, yang kedua, saya pastikan, kan banyak kalau lalu komisioner KPU juga 3 dari 7, ya itu terkena corona. Lalu anggota Bawaslu dan KPUD di daerah juga banyak yang terkena corona. Gitu. Nah, kalau ini banyak yang terkena, bagaimana dengan rakyatnya? Ya, yang kedua, yang ketiga, termasuk diri saya. Oleh karena itu kemarin ketika misalkan pendaftaran di KPU, ya kan, itu terjadi iring-iringan, terjadi kerumunan gitu, bahkan ada keributan gitu loh.
Ini kan menjadi persoalan. Ditambah lagi ada PKPU yang mengatakan kemarin. Nah, ini sebenarnya keinginan bahwa sebagian masyarakat termasuk ormas-ormas itu menginginkan keselamatan dan nyawa dari seluruh rakyat Indonesia itu. Jadi semuanya ada dasarnya, ada argumennya. Kalau pemerintah memaksakan pandemi gitu, kita ini sangat sulit untuk berdisiplin. Siapa yang menjamin gitu? Kalau nanti masyarakat terkena corona siapa? Bagaimana dengan keluarganya? Masyarakat ini kan sudah susah. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Yang bekerja aja kadang-kadang siapa yang bertanggung jawab untuk itu semua? Ini sulit. Ini yang harus kita perhatikan, Adinda, Arif dan seluruh teman-teman milenial yang bergabung di pagi hari ini ya. Saya sangat bersyukur dan bangga ini ya. RM Books memfasilitasi saya untuk bisa bersama-sama berdiskusi di pagi yang penuh semangat ini. Gitu. Dan saya pernah cerita kalau di RM Books ini, tahun 2016 yang lalu, buku saya di Gramedia, di Gunung Agung, di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, buku saya itu penjualannya berapa bulan langsung habis. Gitu. Ternyata luar biasa RM Books ya. Selamat dan saya cukup berbangga dengan Adinda Arif ini ya, yang masih muda gitu, kreatif, lalu punya semangat gitu kan, lalu ingin menghubungkan saya dengan teman-teman milenial yang ada di IG ini harus kita apresiasi gitu. Terima kasih Kanda, sekali lagi kami ucapkan. Kami berharap buku-buku Kanda itu sudah di RM Book aja lah semua kita terbitkan itu. Amin, 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 amin. Udah jadi profesor harus segera. Ya. Kita kembali soal yang tadi Kanda. Memang menarik tadi apa yang Kanda sampaikan. Cuman dari sisi kemudian roda demokrasi yang berjalan itu kan juga diinginkan tetap seperti akhirnya ditunda itu berhubungan dan berkaitan dengan PLT dari 270 wilayah yang ada di Indonesia. Apakah tidak kemudian beresiko juga terhadap demokrasi kita, bahwa kita itu juga punya hak untuk istilahnya itu the right to vote, the right to be kandidat, kira-kira begitu. Itu gimana? Dinda, begini, sekarang yang lebih mana penting PLT gitu ya kan? Itu penting bagi pemerintah gitu. Atau nyawa masyarakat. Saya lebih memilih kesehatan dan nyawa masyarakat. Karena dalam Islam sangat jelas menjaga atau memelihara, menjamin ya nyawa manusia atau nyawa masyarakat Indonesia itu sama dengan menjaga seluruh nyawa Indonesia, masyarakat Indonesia. Mengabaikan ya kan persoalan nyawa dan kesehatan masyarakat ini menjadi persoalan menurut saya. Kalau terkait dengan PLT ya kan itu bisa dilakukan. Negara ini akan tidak ada pemimpinnya. Itu saja. Jadi satu hari tidak ada pemimpin itu lebih berbahaya daripada 60 tahun di bawah pemimpin yang zalim gitu. Jadi oleh karena itu menurut saya kalau PLT itu masih ada pemimpinnya, masih sah secara adalah ketika pilkada mengorbankan kesehatan dan nyawa rakyat Indonesia yang ini yang kita prihatin. Kenapa begini? 400 lebih, hampir 4.500 nyawa
rakyat Indonesia terinfeksi corona. Itu yang sudah tes swab gitu ya. Kalau kita kalau orang ini swab gitu ya. Swab lah. Nah, sudah tes. Karena bisa jadi nggak punya uang untuk tes. Dan bisa jadi lebih banyak lagi yang terkena corona itu gitu loh. Oleh karena itu kita harus waspada persoalan nyawa dan kesehatan masyarakat ini gitu loh. Nah, saya tetap berkomitmen sama dengan pikiran para ahli yang sudah mengatakan bahwa di Desember itu berbahaya. Lalu gak sama dengan ormas-ormas NU Muhammadiyah, Al-Wasliyah dan lain-lain yang meminta diundur dengan masyarakat lain meminta diundur. Bahkan penyelenggara pemilu yang di bawah itu banyak yang telepon saya, banyak yang WA saya, mereka meminta diundur juga, bayang. Menarik gitu. Jadi yang di bawah sana minta diundur. Pilkada itu dulu di bulan Juni ya, diundur ke Desember itu. Saya mengatakan jangan Desember diundurnya. 2021 saja saya katakan. Tapi pemerintah, penyelenggara pemilu dan DPR diundurnya sampai Desember tanggal 9. Saya katakan di Desember nanti, percayalah ke saya, corona tidak akan petaka gitu. Kenaikan coronanya makin tinggi, pilkadanya dipaksakan untuk dilakukan. Nah, ini yang paling penting. Ini ada yang menarik juga jadi persoalan yang enteng. Ini menjadi konsen kita bersama. Saya sih tetap konsisten dengan perjuangan saya, perjuangan teman-teman yang lain juga ya, termasuk ormas Islam. Begini loh. Nah, kalau permintaan ormas itu gitu, termasuk kaum intelektual dan masyarakat lain meminta pilkada ditunda, lalu pemerintah memaksakan dilaksanakan, gitu loh. Ini kan ada ketidaktemuan loh, tidak sinkron loh. Ini aspirasi publik, aspirasi rakyatnya ingin menunda, pemerintah ingin melaksanakan. Ini kan bagaimana negara ini? Pemerintah. Karena apa? Karena yang nanti menjadi korban itu publik atau masyarakat. Nah, saya tetap konsisten dengan perjuangan kita ingin menyelamatkan dan menjaga kesehatan dan nyawa rakyat Indonesia. Karena gini, gimana Adinda? Baik Kanda, mohon maaf kita potong langsung saja begini Kanda. Ini kan kenyataannya yang kan, tapi dengan menerapkan dan mengetatkan protokol kesehatan yang ada. Itu gimana menurut Kanda? Jadi tetap dilanjutkan, tapi dengan menerapkan protokol-protokol yang ada gitu, Kanda? Iya, kan negara-negara Eropa. Saya ke Jepang gitu, lalu ke Eropa, ke Italia gitu. Itu tingkat disiplinnya lumayan. Negara-negara maju itu tingkat disiplinnya tinggi. Jadi mereka itu kalau ngantri, Jepang yang ngantri sesungguhnya. Saya jujur saja dari rumah. Loh, kita ini mohon maaf sering gitu didahului gitu. Ya lagi ngantri didahului oleh ibu-ibu, oleh emak-emak gitu. Saya bilang kita ini kan budaya antrinya juga nggak ada. Ya saya tidak menyalahkan ibu-ibu dan mama. Itu menjadi penting dalam konteks penerapan protokol kesehatan. Tapi kita ini disiplinnya sangat rendah. Dan saya kembali ketika Jakarta itu PSBB yang pertama dulu, disiplin masyarakat itu 60% di Jakarta. 60%, masih tinggi, jadi 40% yang tidak disiplin. Agak nurun sedikit coronanya. Tetapi ketika
kan ada new normal, begitu new normal dibuka, transportasi dibuka, ya kan akhirnya kembali lagi ke PSBB jilid 2 ini gitu loh. Artinya apa? Mohon maaf, disiplin itu apa ya, hal yang penting. Nah, saya tidak tahu kalau nanti dengan tingkat protokol kesehatan yang ketat itu, dengan tinggi itu, dengan konsisten itu, dengan sanksi yang berat itu, apakah itu bisa berjalan gitu loh. Karena begini, pemerintah itu kan tidak bisa dijadikan contoh oleh publik. Rakyat ini tidak bisa melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah membuat aturan yang berubah-ubah, yang tumpang tindih, yang kadang-kadang anomali dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dengan aspirasi masyarakat. Jadi masyarakatnya ingin tempe, tapi pemerintahnya memberi ini kerupuk. Jadi kalau rakyatnya pengennya A, pemerintahnya memberi rakyat, tolong jaga protokol kesehatan. Saya tidak bisa menjamin itu. Itu. Itu yang paling penting. Kalaupun memang gini, kalau dipaksakan, ya sudah. Artinya kalau dipaksakan tanggal 9 Desember kita diadakan pilkada dan tidak diundur lagi, maka saya meminta diri saya, ya termasuk teman-teman semua, harus hati-hati. Kalau dalam bahasa kita, raga kita terkait dengan corona. Jadi sekedar hati-hati ya, nggak sampai pada tahap golput ya Kanda. Ya, ini anjurannya Profesor Azumali Azra ya. Beliau sangat prihatin gitu ya atas dilaksananya pilkada. Pelaksanaan pilkada yang tidak ditunda gitu. Nah, saya sih ada dua hal, apakah nanti partisipasi itu tinggi atau rendah. Bisa jadi begini, kalau corona biasanya kan akan rendah partisipasi itu. Termasuk tadi para ilmuwan meminta golput gitu ya. Tapi jangan lupa juga kita ini masyarakat banyak yang dioperasi melakukan tim calon bupati, wakil bupati, wali kota dan gubernur itu operasi ke masyarakat lalu menjanjikan sesuatu, memberi sesuatu. Ini partisipasi tinggi itu tidak berkorelasi positif sebenarnya. Jadi bukan kehendak rakyat juga langsung kita memilih A yang ganteng, yang bagus, yang visinya bagus misalkan. Pasti tinggi partisipasinya. Nah, oleh karena itu kalau itu yang terjadi, maka tadi protokol kesehatan harus dijalankan dengan ketat atau super ketat, bahwa saya katakan bukan hanya ketat. Kita ini nggak bisa lagi mengatakan ketat, tapi super ketat. Sanksi yang hari ini sanksinya nggak ada, beri sanksi bukan berat, tapi harus berat, harus sangat berat. Kita ini negara yang hukumnya, mohon maaf, compang-camping, tebang pilih, seenaknya, serampangan. Yang kena korupsi aja bisa bebas, bisa dilobi. Mana iktp? Banyak apa yang terlibat, yang kena 1, 2, 3 orang. Baik, Kanda. Banyak sekali. Nah, siap. Ya, tadi menarik yang Kanda sampaikan. Ada kong kali kong untuk melanjutkan pilkada yang 9 Desember ini, karena di baliknya ini ada cukong. Mohon maafnya, ada semacam permainan bahwa keluarga-keluarga istana dan pejabat tertentu habis-habisan. Itu gimana Kanda menanggapi respon publik yang seperti itu? Ya, itu bukan rahasia umum lagi. Saya ini pernah jadi ketua tim sukses di Pileg 2014. Jadi pilkada juga pernah. Saya juga dekat dengan para bupati. Jadi, jangan ditanya. Dia mengeluarkan
uang ketika jadi bupati di salah satu kabupaten di Jawa Barat ya, saya tidak sebutkan. Itu 40 miliar. 40 miliar. Dia lawan incumbent. Yang dia lawan incumbent. Surveinya hanya 20% dia. Lalu karena uangnya banyak, berapa yang dia amplopnya berapa? 1.500 amplop, bayangkan. Bayangkan dia bikin 1.000, bukan 1.000, 1.500.000 amplop, mohon maaf. Bukan 1.000, 1.500.000 amplop. Ini saya nggak ngomong bohongan, ini ngomong fakta dan nyata. 1.500.000 amplop, bayangin isinya 20.000 ketika itu. Menang nggak? Menang. Duitnya dari mana? Ya kan? Bisa dia duit dari sendiri, bisa juga dari cukong, kan gitu. Dan saya juga banyak bercerita dengan kepala daerah yang lain yang jadi. Mereka memang betul ada donaturnya. Ada pengusaha yang menyiapkan anggaran sehingga nanti APBD-nya diijon ketika sudah menang. Sehingga nanti ada konsensi sumber daya alam. Yang di situ daerah ada gasnya, ya gasnya batu baranya dikasih. Oleh karena itu dari dulu banyak kepala daerah yang ketangkep gara-gara konsesi itu, karena cukup yang membiayai itu. Bahkan ada salah satu calon bupati yang kalah, dia sudah dibiayai, ini cerita ini, lalu kalah, lalu cukupnya nagih nih. Lalu apa yang terjadi? Dia malah dikasuskan, calonnya itu udah kalah, udah dikasuskan, masuk ditangkap polisi juga. Nah ini persoalan demokrasi yang rusak gitu loh. Nah ini sebenarnya teman-teman milenial ya yang hadir di, jadi sudah bukan rahasia umum lagi kalau ada cukong, kalau sudah ada yang membiayai, dan itu memang sudah rapi gitu. Nah ini mereka memang tidak mau mundur. Kenapa? Kalau diundur, mereka sudah tanggung, sudah keluar uang banyak. Lalu kalau diundur lagi, semakin banyak lagi uang yang akan keluar. Nah kalau diundur lagi, semakin lama lagi mereka akan menguasai sumber daya alam dan APBD. Nah kalau diundur lagi, mereka itu oligarkinya ya akan semakin lama lagi menanti kemenangan itu. Jadi semakin cepat bagi mereka, pilkada itu semakin baik. Bagi cukong-cukong itu apa? Karena dia orang itu terpilih, cepat dilantik, dan konsesi itu akan didapatkan. Nah ini saya penggabungan antara saya di kampus sebagai akademisi dan saya juga sebagai praktisi yang memang bergelut sehari-hari menjadi. Tips saya ini keterwakilan seorang milenial, itulah yang membuat kami akhirnya pikir panjang dan berpikir 2 sampai sekian ratus kali untuk terjun ke dunia politik. Karena kenyataan begini, ongkos politik, kemudian kenyataan yang bahwa yang seperti Kanda sampaikan. Dan kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang harus dievaluasi begitu? Apa yang harus dievaluasi ini dari Kanda? Saya ada 2 hal yang harus dievaluasi. Ada 2. Yang pertama elit dan rakyat. Jadi elitnya apa? Memperbaiki partai politik. Jadi partai politiknya jangan korupsi gitu loh. Itu kan menjadi hulu dari atas gitu loh. Partai politiknya di atas, hilirnya menghasilkan pemimpin yang korup gitu loh. Jadi partai politiknya nggak benar, begini nggak benar itu. Dia tidak pernah aktif di partai, tidak pernah bekerja, tidak pernah berkeringat, tidak pernah berdarah-darah, tidak pernah menjadi kader. Lalu dicomot, diambil karena dia anaknya presiden, anaknya wakil presiden, anaknya menteri, anaknya anggota DPR, anaknya bupati dan sebagainya. Diambil gitu kan, menjadi calon kepala daerah. Partai mengambil orang yang punya uang saja, orang yang punya jabatan yang tinggi, ayah ibunya, kakek neneknya gitu loh. Akhirnya yang terjadi apa? Oligarki dan dinasti politik itu. Ini tidak sehat. Yang pertama diperbaiki itu partai politiknya, rekrutmennya harus jelas, rekrutmen politiknya. Yang kedua, kaderisasinya harus jelas. Jadi kalau kaderisasinya jalan di partai, jadi orang-orang yang tidak pernah aktif itu tidak akan masuk, tidak akan bisa jadi kepala daerah. Ini kan siapapun bisa, yang nggak pernah aktif pun bisa. Nah ini yang kata Dinda Arif, ini yang berbahaya.
Jadi kita misalkan aktif di partai, lalu berdarah-darah, berkeringat, berjuang mati-matian untuk anaknya A, anaknya B, anaknya C. Yang pertama, memperbaiki itu. Elitnya harus baik, partai politiknya harus baik. Yang kedua, rakyatnya. Kenapa rakyatnya harus baik? Saya pernah survei dan saya melakukan punya temuan. Ini penting juga, ini fakta. Saya lakukan survei dan temuan. Dan ketika saya menjadi tim sukses, lalu saya survei, apa temuannya? Begini, tadi, kenapa milenial itu agak malas di politik? Karena politiknya seperti itu. Tapi jangan, saya bilang jangan. Karena kalau politik diisi oleh orang-orang yang korup tadi, orang-orang yang nggak benar tadi, nanti isinya penjahat semua, mohon maaf. Nah kalau kita tidak punya uang lalu menyerah untuk tidak berpolitik, repot. Jadi harus berpolitik. Politik itu mulia. Politik itu membesarkan, menghebatkan, menjadi kebijakan di negara ini yang tidak terkait dengan politik. Misalkan teman-teman nih, persoalan SPP, pendidikan, emang ketok palunya bukan politik. Politik. Terus kesehatan, BPJS naik. Emang bukan politik, politik. Ekonomi gitu ya kan, susah nyari kerja. Dan emang bukan politik, politik. Omnibus law gitu, urusan tenaga kerja, urusan buruh. Emang ketok palunya bukan di politik, politik. Jadi sesungguhnya seluruh napas kehidupan kita tuh ada di politik. Cuma memang catatan saya, orang-orangnya itu loh, aktor-aktor yang membuat rusak. Pengennya nyari uang aja, garong uang APBN, garong uang APBD. Hukumnya dikondisikan agar tidak mengenai dirinya, KPK-nya dilemahkan, kejaksaan. Kan ini bahaya. Nah oleh karena itu, yang kedua, temuan saya pada rakyat dalam pilkada ini. Saya survei begini, Ibu Bapak, saya bilang, kalau saya mendukung A, lalu saya tidak ngasih uang. Kalau bahasa kita ini uang cendol, tidak ngasih uang cendol bahasanya ya, uang amplop gitu ya. Apakah akan memilih bos saya? Saya bilang, tidak Pak Ujang. Percuma Pak Ujang. Pak Ujang ngomong berbusa-busa, tidak akan pernah kami pilih. Bayangkan, saya kaget. Berapa uang yang harus kami berikan kalau memang harus pakai uang? Ini real, ada surveinya, saya lengkap, saya punya datanya, saya lengkap, berapa respondennya, di mana saja saya lakukan. Apa yang akan? Ya bisa 10.000, 20.000, tergantung daerahnya, ada 50.000 dan 100.000. Kalau daerah perkotaan sampai 200.000, tergantung juga. Apalagi daerah di luar Jawa itu bisa sampai 500.000, yang daerah tambang, daerah terpencil. Sampai 500.000 satu suara itu. Lalu saya katakan, temuan saya lagi, kalau gitu kapan yang paling pas calon-calon itu ngasih uang itu? Saya bilang, uang cendol ya bahasa. Iya, karena kan saya riset. Saya gali terus, biar saya menemukan apa sesungguh yang terjadi di elit dan di rakyat kita itu. Nah, kita perbaiki. Nah, lalu mengatakan, ada 3 jawaban. Yang pertama, yang paling efektif ngasih 7 hari sebelum hari H. Kalau ngasih uang itu nggak efektif, nggak terlalu efektif. Yang kedua, 3 hari sebelum hari H. Jadi masih ada tuh menjawab 3 hari sebelum hari H. Ini juga tidak terlalu efektif. Yang paling efektif dalam temuan dalam survei saya adalah di hari H. Bayangkan, di hari hampir itu di hari H. Makanya saya dulu mengenal ya, ada misalkan serangan Fajar gitu kan, serangan duha. Saya dulu membayangkan apa nih serangan Fajar, nggak tahu gitu, hanya dengar-dengar aja. Saya lakukan survei, ternyata temuannya seperti itu. Ternyata serangan Fajar itu serangan calon membagikan uang cendol di hari H. Nah ini menurut kajian yang menarik, mungkin suatu saat nanti akan saya bikin sebuah buku terkait dengan persoalan ini gitu. Ini saya sudah ungkap juga di televisi live di televisi nasional terkait persoalan memperbaiki di atas dan memperbaiki di bawah. Dua-duanya harus seimbang. Nah kalau pertanyaan
yang tadi yang Dinda Arif katakan, milenial jangan menyerah dengan kondisi yang seperti itu. Justru tantangan bagi teman-teman, tantangan bagi saya. Saya juga kan milenial, 81. Bahkan saya dikenal presiden milenial Indonesia gitu. Jadi jangan pernah menyerah, kita tidak punya uang untuk tidak berpolitik. Jalan saja. Kita bangun bangsa ini dengan masuk ke wilayah politik. Kalau politiknya, mohon maaf, dikuasai oleh anaknya pejabat, ayo. Dikuasai oleh anak-anaknya presiden, wapres, menteri, anggota DPR, bupati, wakil bupati, gubernur, mohon maaf, yang tidak pernah banyak melakukan kerja-kerja untuk umat, untuk rakyat. Apakah mau mereka yang jadi terus? Lalu kita tidak mau berpartisipasi. Ini bahaya. Nanti akan terjadi oligarki yang makin besar. Yang terjadi politik dinastinya akan terus berjalan. Nanti makin sulit lagi kita mengalahkan itu gitu loh. Kalau kita tidak berjuang dari sekarang. Nah, inilah sebenarnya perbaikan untuk milenial terjun di dunia politik. Itu sebenarnya agenda seperti itu. Menarik. Oke, ini ada pertanyaan dari netizen ini, Pak, dari teman-teman kita yang menonton. Ya, pertanyaannya dari Fahmi Nurul, Cirebon. Dia bertanya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai pecahnya internal partai dalam memilih calon kepala daerah? Apakah itu juga hasil dari buruknya kaderisasi partai politik? Nah, monggo. Ya, sangat clear ya. Jalannya kaderisasi di internal partai. Ini contoh di Medan aja. Saya contoh yang Medan, yang paling clear aja. Mohon maaf ya, ini fakta yang objektif yang harus saya sampaikan. Dan kita harus berani menyampaikan itu semua. Bobby misalkan. Apakah Bobby itu pernah aktif di PDIP? Enggak pernah. Lalu bahkan dia kader, sudah berdarah-darah mereka. Sudah berkeringat di partai. Justru Bobby yang bukan kader dijadikan kader. Ya kan? Lalu menjadi calon wali kota. Lalu orang-orang kader yang sudah berdarah-darah di partainya dipecat. Bahkan. Dipecat. Ini kan jadi rusak. Ya ini yang menjadi persoalan Mas Fahmi ya. Yang sudah sekuat tenaga mati-matian sehari-hari di partai. Tadi saya berdarah-darah dan berkeringat ya. Memperjuangkan partai untuk mempersiapkan kader yang baik, yang terbaik untuk bisa maju menjadi calon kepala daerah. Lalu dihajar di tengah jalan oleh elit partai. Lalu dia tidak mendukung apa yang diinginkan oleh kebijakan partai, dipecatlah itu kader. Ini kan tidak ada partai politik yang menjalankan kaderisasi dengan baik. Tidak ada. Mohon maaf, termasuk PKS pun tidak. PKS itu saya mengkritik juga. Kalau PKS itu bagus kaderisasinya, maka tidak akan ada partai gelora itu. Tidak akan pecah. Tidak akan. Nah, ini kita mengkritik, sama-sama mengkritik, tidak menjelekkan. Artinya partai PKS pun yang mengaku sebagai partai kader, kaderisasinya juga nggak jalan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengingatkan partai politik, pengurus partai politik di diri kita masing-masing tadi untuk membuat partai politik itu baik gitu, kaderisasinya jalan. Jadi paling nggak gini aja. Kaderisasinya jalan. Agar apa? Agar orang yang menjadi kepala daerah terseleksi dari awal. Periode berikutnya, si A yang akan menjadi calon kepala daerah. Sudah clear. Ini yang sudah siap-siap, sudah mau jadi calon kepala daerah, lalu diputus di tengah jalan. Dimasukkanlah anaknya A, anaknya B, anaknya C. Nah, ini menjadikan negara, mohon maaf, demokrasi menjadi suram, menjadi rusak. Oleh karena itu, demokrasi kita, mohon maaf, dibajak oleh kekuatan oligarki dan oleh kekuatan politik dinasti yang
Haryani ini mengancam. Loh, kalau sudah begitu, mohon maaf, tadi kata Dinda Arif, kita semakin berat untuk lalu ingin menjadi kepala daerah, agak sulit. Tapi tadi ingat, kita harus tetap optimis. Kalau bukan optimis, jangan jadi milenial. Kalau tidak optimis, jangan menjadi teman saya. Tetap optimis. Dalam kondisi rusak apapun bangsa ini, dalam keadaan apapun rusaknya partai ini, tetap kita optimis. Bila perlu, suatu saat nanti pasti akan ada perubahan-perubahan. Gak mungkin bangsa ini seperti ini saja. Nggak mungkin partai politik juga seperti itu saja. Oleh karena itu saya percaya ke depan itu orang akan semakin rasional untuk memilih yang terbaik dalam konteks pilpres, pileg, pemimpin yang baik, pemimpin yang bersih, yang jujur, yang mencintai rakyatnya. Hari ini kan tidak. Hari ini hampir seluruh kepala daerahnya korup. APBD-nya dijebol dan di kongkal-lingkong dengan para cukong. Ya sudah, rakyatnya kelaparan. Rakyatnya nggak bisa makan. Bansosnya juga acak-acakan. Nah ini, makanya kalau bisa namanya kekuasaan itu harus diperjuangkan. Dan ingat, saya selalu berpesan kepada teman-teman milenial, kita ini anak pejuang. Apa anak pejuang itu? Kalau kita ingin sesuatu harus diperjuangkan. Misalkan kita mau HP, harus kita perjuangkan. Kalau kita mau jadi kepala daerah harus kita perjuangkan. Dan Sultan Syahrir mengatakan, saya membaca pernyataannya Sultan Syahrir, hidup yang tidak diperjuangkan tidak pernah akan dimenangkan. Sekali lagi, hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan dimenangkan. Agak nggak bagus gitu. Jangan pesimis. Justru momentum inilah kita harus perbaiki. Kita lah yang memiliki peluang untuk merubah bangsa ini gitu. Kalau saya sih begitu. Jadi kalau bangsanya buruk, mohon maaf, bangsanya acak-acakan, salah kelola, ya partai politiknya juga begitu, lalu kita biarkan. Ya sudahlah katanya, biar saja. Triliun lebih, mau siapa yang bayar? Pemerintah hari ini yang bayar? Enggak mampu. Kita lah yang harus menyelesaikan itu semua. Kita milenial. Rusaknya bangsa ini kan kita tanggung jawab untuk membangun itu. Saya sudah merasakan getir pahitnya di politik dan sebagai akademisi, pengamat, gitu ya. Konsisten. Saya ingin menjaga demokrasi. Di saat, mohon maaf, di saat pengamat lain memilih A, memilih B, memblok A, memblok B, saya tidak. Saya tetap konsisten di jalur tengah, membangun dan mengawal demokrasi, saya bilang. Apapun resikonya, apapun yang memilih gitu ya, mau berpolitik ya silahkan. Tapi hari ini saya tetap ingin mengawal proses demokrasi, termasuk mengawal proses pilkada ini gitu loh. Siap. Saya jaga betul pilkada begitu, Adinda Arif. Jadi ini terima kasih Adinda Arif ya. Momentum yang luar biasa ini saya bisa menjelaskan hal-hal yang penting bagi milenial. Itulah kemudian kita akhirnya mengundang Kanda Ujang ini. Jadi apa yang Kanda sampaikan sudah betul itu. Cuman ini Kanda, kita perlu lagi, ini penonton semua, ini perlu kepastian, publik perlu kepastian, ya. Dan alasan yang konkret, kenapa pilkada harus ditunda? Silakan Kanda. Ya. Pertama kan jelas, ahli nah, karena alasan itulah, maka ormas-ormas Islam terbesar di negeri ini, NU, Muhammadiyah, termasuk ISMI, mengundurkan muktamarnya di jauh-jauh hari tahun 2022 untuk Muhammadiyah. Oke. ISMI, iya, dan itu jelas ya, ada yang mengatakan diundur ilmuwan loh, ahli epidemiologi,
Jadi tentang virus lah kalau saya katakan gitu. Tadi Ini jelaskan di awal, itu sudah akan dijelaskan di awal. Pertanyaannya yang terakhir adalah kalau ormas-ormas kan udah ada kepastian 2022. Nah, untuk pilkada ini kapan kepastiannya menurut Anda? ya kalau saya sih saya sepakat di 2022, Adinda, apa agar tenang gitu loh. Corona juga sudah stabil. Artinya gini, antivirus sudah bisa ditemukan gitu loh. Artinya masyarakat sudah aman ketika antivirus itu sudah bisa ditemukan secara valid ya kalau bahasa saya, secara ampuh. Ya, kan banyak juga yang antivirus yang nggak ampuh gitu loh. Nah, kalau Pak JK saja mengatakan, Pak JK ya, mantan Wapres, dia kan sangat tahu lah terkait persoalan itu. Dia mengatakan tunda saja pilkada itu sampai ditemukannya antivirus itu, dan fakta-fakta penyebaran corona yang masih sangat tinggi ini gitu ya. Maka saya sih setuju di tahun 2022. Itu langkah yang tepat. Kepemimpinan di setiap daerah, Kanda? Ya, pelaksana tugas kan gak ada masalah. Kan gini, kita ini negara NKRI loh. Ada presiden, ada gubernur, dan ada bupati wali kota. Semuanya itu kan ada dalam pengawasan, ya kan? Bupati oleh gubernur oleh Depdagri atau presiden gitu. Tidak bisa mengambil hal-hal strategis. Apa yang diambil hal-hal yang strategis di daerah itu? Nggak banyak juga gitu. Mereka itu kan mau ngambil begini, mau hal-hal yang strategis itu, misalkan mau rotasi pejabat. Kalau PLT kan tidak boleh rotasi pejabat. Sedangkan kalau rotasi pejabat kan di situ yang menghasilkan banyak uang. Iya. Jadi mereka juga sebenarnya nyari uang juga. Juta, ada yang 600 juta. Macam-macam itu tergantung dari basah atau tidaknya dinas-dinas itu. Jadi kalau alasannya misalkan mengatakan bahwa nanti PLT itu tidak bisa mengambil kebijakan strategis, kalau kebijakan strategisnya buat nyari uang kok. Ini kan persoalan gitu. Iya, di otaknya ini kan uang dan uang. Ya dipantau saja kalau dia PLT. Prosesnya seperti itu, dan itu bisa dilakukan. Kan begini, aturan itu bukan kitab suci. Yang tidak boleh dirubah itu hanya Al-Quran. Undang-Undang Dasar 45, konstitusi, Undang-Undang Dasar, apalagi aturan KPU, bisa dirubah kapanpun. Apalagi aturan presiden, buatan manusia bisa dirubah kapanpun. Yang penting apa? Tujuan kesehatan dan nyawa masyarakat jauh lebih penting dari sekedar pilkada. Begitu, Adinda. Baik, Kanda. Itu menarik sekali ya pembahasan kita, teman-teman, ya, sahabat Rembuk di mana Anda berada. Dari Kanda Ujang Komarudin ini tentang riuhnya pilkada yang dilematis, dilanjut atau ditunda. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kita, ya, sudah menonton dan menyaksikan, dan saya berharap nanti kita bisa ketemu lah, mungkin kapan gitu setelah selesai. Atas kesempatan waktu yang Kanda sediakan buat kami, khususnya buat teman-teman milenial dimanapun teman-teman berada, dan ini Kanda kita milenial, kira-kira begitulah. Dan kita nobatkan ini sebagai Presiden Milenial Indonesia ini, beliau nih. Jadi, ya, Dinda. Jadi teman-teman, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi, nanti ini kami upload di YouTube dan kemudian
website kami ada ya, rmbooks.id. Teman-teman yang ingin mengirim ya di penerbit kami juga monggo. Dan tentunya kita terus jaga kesehatan ya buat teman-teman semua di era sekarang ini. Jaga jarak ya, pakai masker kemanapun. Demikian Kanda, terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Ada closing statement? Siap, Adinda Arif. Terima kasih pada Adinda Arif, terima kasih pada RM, dan terima kasih pada silaturahmi di forum ini gitu kan. Tetap semangat, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Jangan lupa juga mari bangun bangsa ini. Ya. Misalkan bangsa ini lagi rusak ya kita perbaiki. Lagi salah kelola, mari kan biar amanah. Jadi tetap semangat apapun yang terjadi dalam kondisi kita hari ini. Kita banyak mengalami hal-hal yang sudah lebih buruk jauh dari seperti ini. Jadi tetap semangat teman-teman. Mari kita bangun Indonesia dengan yang lebih baik. Terima kasih Adinda. Di lain kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda, terima kasih teman-teman semua. Demikian RM Book Talk edisi ke-8